terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tercetusnya Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah, sehingga terancam kalah dari sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberi janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Janji tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1945 di hadapan sidang parlemen Jepang. Tujuannya agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya dibentuklah Dokuritsu Junbitsu Sakai atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diresmikan pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, para tokoh menyumbang pandangannya terhadap rancangan dasar Indonesia seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang ini menetapkan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945 di kota Saigon dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI yang guna untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan berjumlahkan 21 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertama yang membahas mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan di Gedung Pancasila. Sebelum resmi rapat ini dilaksanakan, terdapat perdebatan terkait bunyi Pancasila, yaitu sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan rakyat Indonesia Timur yang beragama non-Islam merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Salah satu tokohnya yaitu Johannes Latuharhari. Hal ini menjadi perhatian yang serius terutama bagi Muhammad Hatta. Dalam hatinya, beliau menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu. Sebelum rapat dimulai, Muhammad Hatta menemui tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Kasmans, dan Tengku Hasan. Akhirnya, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah dinyatakan perubahan draft pembukaan Undang-Undang 1945, lahirlah rumusan Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan kemudian disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dibentuk Komite Nasional. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil yang pertama, pembagian wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, menetapkan Komite Nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya dan mengepalai departemen dan 4 kementerian negara. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.